pagi yang indah ini Engkau masih menyertai kami, membangunkan kami dari tidur kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, saat ini sebelum kami mulai semua aktivitas kami Tuhan pada hari ini, Tuhan tolong kami dan berkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang kiranya pimpin kami dan sertai sehingga kami mengerti dan memahami apa maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Kristo. Anak-anak semuanya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Nah, Ibu minta setiap dari kalian baca dulu. Saya akan pause. Silakan kamu pause dulu video ini. Kemudian setelah kamu baca semua ayat tersebut, baru lanjutkan lagi mendengarkan video ini. Silakan. Nah, tentu saja kamu sudah baca. Nah, coba sekarang kamu bayangkan menempatkan dirimu berada dalam posisi Petrus dan Yohanes saat itu. Ya, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk pergi ke suatu tempat yang mereka belum ketahui, di mana hanya bermodalkan instruksi dari Tuhan Yesus aja. Temui ke sana, kamu datang sini, kamu akan mendapati nanti orang yang akan menyediakan tempat untuk perjamuan kita pada malam nanti. Loh, jadi mereka ke sana seolah-olah mereka buta, tapi mereka memiliki suatu keyakinan bahwa oh ya, saya harus ke sana dan saya taat saja dengan apa yang Tuhan sampaikan, pasti apa yang Tuhan sampaikan nanti akan terjadi lah. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa Ibu dapatkan dalam nats pembacaan firman Tuhan ini ya. Ya, tentu saja perintah Tuhan Yesus ini cukup membingungkan ya, karena instruksinya bagi kita orang-orang yang kalau mungkin kita melakukan itu kayak kurang detail gitu ya. Misalnya kayak kita dikasih tugas, tapi kalau tugasnya nggak detail seperti apa, pasti kita juga bingung cara mengerjakannya. Tapi Petrus dan Yohanes ini mereka melangkah dengan iman, karena ada suatu keyakinan Tuhan yang pasti akan menuntun. Karena itu sudah Tuhan yang bicara seperti itu, jadi mereka percaya bahwa Tuhan yang memang meminta seperti itu mereka untuk datang ke suatu tempat tersebut. Nah, mari kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali ketika kita disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang kita tidak mengerjakan, pasti ada keraguan dalam diri kita. Seringkali kita jadinya protes dan bahkan memilih untuk menyerah dan tidak mau mengerjakan segala sesuatu. Nah, kita bisa belajar dari Petrus dan Yohanes ini. Ya, Tuhan Yesus bilang apa aja, yang penting ya mereka tahu bahwa itu yang ngomong adalah Tuhannya, maka dia melakukannya. Itu orang yang menjadi panutannya, orang yang memang menjadi petunjuk arah hidupnya. Nah, berarti kita bagaimana? Bukan berarti Bapak Ibu Guru menyuruh kamu datang ke suatu tempat ya untuk melakukan suatu kegiatan di sana, tapi kamu sendiri belum ngerti. Kalau tentu saja kita tidak bicara seperti itu ya. Misalnya, Jonathan, kamu besok silakan pergi ke Medan, nanti ke jalan ini ya. Di sana nanti saya akan tunjukkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Tentu saja di zaman sekarang kita tidak ekstrim itu, karena Bapak Ibu Guru juga bukan Tuhan yang bisa memprediksi di sana akan jadi seperti apa. Ya, tapi poinnya di sini adalah ketaatan. Ada suatu ketaatan dari murid-murid Yesus. Ya, walaupun itu kondisi yang membingungkan bagi mereka, tapi mereka berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu itu dengan baik. Ya, ada suatu produktivitas dalam hal ini. Nah, sekarang mungkin kita sedang berada dalam masa yang membingungkan, sedang berada dalam masa, pasti nggak ya kita ini bakal bisa ke sekolah lagi nggak ya dalam semester ini? Kalau anak kelas 12 mungkin sudah dipastikan mereka tidak ada UN, gitu ya. Dan mungkin mereka sekarang sedang galau apakah graduation-nya abu-abu jadi atau tidak, berhubungan dengan larangan social distancing.
Nah, mungkin kalian juga merasakan keraguan, sampai kapan ya saya akan belajar sendiri? Sanggup gak ya saya menguasai materi tanpa bimbingan guru secara langsung? Gitu. Nah, anak-anak semuanya, ya apapun yang bisa kita lakukan sekarang, kita berusaha bertaat dan tunduk. Apa yang kami lakukan di sekolah ini juga suatu bentuk ketaatan dan ketundukan kami terhadap pemerintah. Ya, pemerintah kita tahu itu adalah memang Tuhan sudah memberikan otoritas kepada mereka untuk bisa mengatur kita yang di dunia ini. Dan kamu tugasnya juga adalah kamu taat dan patuh terhadap apa yang menjadi bagian kamu. Nah, poinnya dari sini, ketika kita menjalankan segala sesuatu itu, baiklah kita memiliki produktivitas yang baik, supaya semua yang kita kerjakan itu pun, mau dalam kondisi apapun, mau kamu sedang belajar sendiri saat ini tanpa bimbingan guru secara langsung, hanya secara online, tetap ingat untuk tetap produktif. Ya, ingat, apa yang kamu kerjakan saat ini tidak akan sia-sia. Justru dengan kamu belajar sendiri, kamu mengasah kemampuan berpikir kamu lebih tajam lagi. Dan itu bermanfaat untuk kamu, tidak ada ruginya. Bapak Ibu guru juga belajar bagaimana kami bisa memastikan anak-anak ini bisa mendapat porsinya itu yang tepat, walaupun tidak sempurna, tapi setidaknya mendekati sempurna. Bagaimana menolong kamu dalam belajar dalam jarak jauh ini. Nah, kita sama-sama di sini mau benar-benar percaya bahwa ini pasti Tuhan yang akan menuntun kita. Dan dalam prosesnya itu biarlah kita tetap produktif, terus mempersembahkan apa yang terbaik. Jadi semangat untuk hari ini. Kami Bapak dan Ibu guru sedang terus memikirkan, mengevaluasi proses pembelajaran dalam seminggu ini. Tentu saja dalam kedepannya mungkin akan ada perubahan-perubahan lagi yang kita lakukan, ya, supaya kamu juga tidak kewalahan dalam menjalani hari-hari kamu. Ya, demikian devotion dari Ibu. Semoga kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan dan tetap hidup di dalam Kristus. Ingat, in you ever after. Ya, selamat bekerja hari ini, selamat belajar, Tuhan berkati.